Belajar dari masa lalu itu adalah salah satu hal penting dalam menjalani kehidupan. Tapi nggak semua masalah itu harus kita alami dulu di masa lalu, baru kita jadikan sebagai pelajaran. Kita bisa aja belajar dari pengalaman orang lain. Kenapa kita belajar dari pengalaman orang lain? Pertama, itu menghemat waktu kita, ketimbang kita mengalami masalah itu sendiri. Yang perlu lu ketahui ya, kalau lu mengalami masalah itu ada prosesnya juga. Proses pertama ya proses menuju masalah, kemudian masalah terjadi, kemudian mencari solusi, lalu implementasi solusinya. Dan prosesnya dari awal sampai akhir itu memakan waktu yang bisa dibilang relatif juga, bisa pendek dan bisa panjang. Kalau pendek ya syukur, kalau panjang gimana? Lalu yang kedua itu juga menghemat resource dan energi lu. Balik lagi ke prosesnya tadi, ketika kita sudah menemukan masalah dan masalah itu terjadi, kita kan mencari solusi. Nah, mencari solusi itu membutuhkan waktu dan tenaga juga. Kemudian udah dapat solusinya, kita implement. Tapi ingat, hal itu bisa terjadi kegagalan juga. Ketika gagal, kita balik lagi satu langkah ke belakang, di mana kita nyari solusi lain. Kemudian udah dapat lagi, kita implement lagi. Terus menerus sampai solusi yang kita dapatkan itu berhasil diimplement. Dan itu memakan energi yang cukup besar juga. Bukan cuma makan waktu, makan energi yang juga besar. Lalu yang ketiga itu juga menjadi referensi buat kita. Mungkin masalah yang terjadi di orang lain itu tidak akan terjadi di kehidupan kita seumur hidup, nggak bakal. Tapi kan itu kemungkinan. Ada kemungkinan hal itu juga terjadi di kita. Makanya setidaknya kita itu punya referensi kalau seandainya masalah itu terjadi di kita. Ketimbang lu bingung, pelengak-pelongok, nyari solusi, tapi kalau lu udah punya referensi, oh gue tahu nih kemarin kejadian di dia, coba gue tanya dia, sehingga lu itu bisa menyelesaikan masalah tersebut jauh lebih cepat dan tidak memakan energi yang lebih besar juga. Ya balik lagi ke 2 poin di atasnya lah. Tapi bukan berarti belajar dari pengalaman orang lain itu kita harus mentah-mentah menelan apa yang dia ceritakan. Gue pakai contoh dari mentor bisnisnya karena memang lebih relate di gue. Gue dulu punya mentor bisnis sebelum gue start bisnis pertama gue. Butuh waktu dari 3 SMA sampai semester 4 kuliah gue baru start bisnis karena gue banyak belajar dari mentor gue. Mentor-mentor yang ketemu secara langsung dan gue kenal, mentor-mentor yang gue datengin seminarnya, dan juga mentor-mentor yang tidak official mentor lah karena kita nontonnya di YouTube gitu. Setelah gue telaah, ternyata nggak semua yang mereka ceritakan itu dengan solusinya itu bisa diimplement di kita. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang membuat solusi itu berhasil di mereka. Biasanya faktor tersebut itu yang umum itu biasanya dari resource-nya. Mungkin mereka punya uang lebih banyak, atau mungkin mereka itu punya kenalan, koneksi. Atau enggak dari kemampuan mereka punya skill A sedangkan lu itu nggak punya. Makanya kalau gue mendapatkan cerita dari orang lain itu nggak gue telan mentah-mentah, gue telaah dulu, gue analisa dulu kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi kalau ceritanya itu ternyata relate di gue, lalu di dalam cerita tersebut resource-nya, kemampuannya itu nggak jauh beda sama gue, kemungkinan pun gue untuk mengimplementnya itu lumayan tinggi. Kenapa? Karena jauh lebih relate gitu. Tapi kan balik lagi, pada akhirnya itu meskipun solusinya udah kita tahu adalah A, tapi ketika eksekusi hasilnya itu pasti B. Karena kan kita nggak pernah melihat langsung eksekusi dari si aktornya ini seperti apa. Tapi lumayan lah untuk referensi. By the way, belajar dari pengalaman orang lain ini nggak harus mentor-mentor bisnis atau mentor-mentor yang punya skill itu ya. Lu bisa belajar juga dari orang-orang yang sudah pernah mengalami hal tersebut juga. Misalnya dari teman lu sendiri atau nggak dari keluarga lu. Makanya kalau temen gue atau orang tua gue nasihatin gue dengerin. Karena apa? Karena di dalam nasihat itu ada masalah, kemudian ada solusi. Tapi kalau cuma ngomelin gue sih ya sama aja sih, males juga gue dengerinnya. Lalu gimana kalau seandainya gue belajar dari pengalaman sendiri? Boleh aja, nggak ada yang salah kok. Tapi balik lagi di awal, itu memakan waktu dan resource lu. Lu harus aware atas hal tersebut dan juga siap ketika hal itu terjadi. Dan tentunya kalau lu mengalami masalah itu sendiri, ada privilege lainnya sih. Percaya atau enggak, ketika lu mengalami masalah tersebut sendiri, kemudian lu menemukan solusinya dan lu implement itu berhasil, kepercayaan diri lu akan meningkat tinggi. Nggak usah hal-hal yang gede kayak bisnis, nggak usah. Lu cari nih hal-hal kecil, misalnya olahraga nih. Lu bingung cara nurunin berat badan misalnya. Kemudian lu berhasil nemuin cara, lu pasti pede deh.
Selain pede pun lu bisa menjadi orang yang menjadi mentor untuk orang lain karena lu udah punya pengalaman tersebut. Ya, balik lagi lah, belajar dari pengalaman orang lain ataupun diri sendiri punya plus dan minusnya masing-masing. Tapi intinya di sini adalah belajar dari pengalaman masa lalu itu penting. Jadi, kalau kalian punya masa lalu, jangan dilupakan. Belajarlah dari sana.